Halo semuanya, setiap fase dalam hidup kita itu ada tantangan keuangannya tersendiri. Di usia 20-an mungkin kita baru mulai belajar untuk ngatur keuangan, terus di usia 30-an udah mulai mikirin soal stabilitas, dan di usia 40-an kita udah serius banget soal masa depan dan pensiun. Tapi kalian tahu nggak sih, kalau langkah keuangan yang kita ambil di setiap fase ini, itu sangat menentukan bagaimana kondisi finansial kita di masa depan nanti. Nah, di video kali ini kita bakal ngomongin soal langkah-langkah cerdas yang bisa kita lakukan di setiap usia, yaitu ketika di usia 20-an, 30-an, dan 40-an. Kira-kira apa aja sih strategi yang bisa bikin kita lebih siap secara finansial di setiap tahap kehidupan ini? Let's go, kita bahas. Mulai dari langkah-langkah di usia 20-an ya. Yang pertama itu adalah mulai menabung dari gaji pertama. Ketika kita udah mulai bekerja untuk pertama kalinya dan mendapatkan gaji pertama, godaan untuk langsung belanja tuh pasti gede banget kan. Beli baju baru lah, atau beli gadget, atau traktir teman-teman. Tapi jangan lupa guys, selain itu, nabung dari gaji pertama tuh kunci untuk punya keuangan yang stabil di masa depan kita. Bayangin deh kalau kalian bisa rutin menyisihkan 10% dari gaji kalian setiap bulan. Lama-lama bakal terasa banget hasilnya. Kayak yang dibilang sama David Bach, penulis buku The Automatic Millionaire, kebiasaan menabung secara otomatis dari awal akan membuat kamu kaya tanpa terasa. Jadi kalau misalkan gaji kalian itu 5 juta, sisihin aja 500.000 untuk ditabung. Buang jauh-jauh pikiran, nanti aja lah nabungnya, atau nabungnya ntar kalau gaji udah naik. Karena semakin cepat kalian memulai, semakin besar juga hasilnya nanti. Sebagai contoh nih, anggaplah kalian itu mulai nabung Rp500.000 setiap bulan sejak usia 22 tahun. Dan kalian nabung terus kayak gitu sampai usia 30. Dengan bunga tabungan atau investasi kecil sekitar 5% per tahun, kalian bakal punya tabungan sekitar 60 juta nanti di usia 30. Itu baru dari disiplin nabung kecil-kecilan loh ya. Bayangin kalau kalian terus menabung lebih banyak dan mendapatkan bunga yang lebih besar. Tabungan itu bisa jadi bekal buat kalian beli rumah, atau modal usaha, atau investasi lain yang lebih besar, ya kan? Next, langkah cerdas yang kedua di usia 20-an yaitu membangun dana darurat. Kita nggak ada yang tahu kapan masalah keuangan akan datang. Jadi, bersiap-siap dari awal itu penting banget, terutama buat kalian yang masih di usia 20-an. Dana darurat ini tuh ibarat jaring pengaman buat situasi yang nggak terduga, kayak misalkan tiba-tiba kalian kehilangan pekerjaan, atau harus bayar biaya medis, atau apapun deh kebutuhan mendesak lainnya. Dana darurat ini idealnya sebesar 3-6 bulan pengeluaran bulanan kita, tapi kalau bisa lebih, maksimal 12 bulan gitu ya biasanya kalau yang direkomendasikan oleh para pakar keuangan pribadi. Paling banyak 12 bulan supaya nilai uang di tabungan dana darurat itu nggak tergerus oleh inflasi gitu. Jadi kita nggak rugi-rugi banget. Tapi idealnya itu tadi sebesar 3-6 bulan pengeluaran bulanan. Jadi kalau pengeluaran kalian itu sekitar 4 juta dalam sebulan, berarti dana darurat ideal kalian adalah 12 juta sampai 24 juta. Nah, kenapa harus punya segini? Karena ya kalau tiba-tiba ntar ada masalah, kalian udah punya cukup uang untuk bertahan untuk menghadapi masalah itu tanpa harus ngutang atau jual barang-barang penting. Intinya, dana darurat ini bikin kita tetap aman dan gak panik di saat menghadapi krisis finansial. Contoh sederhananya gini, kalian kerja sebagai freelancer dan penghasilan kalian gak selalu stabil setiap bulan. Di bulan-bulan yang sepi project, kalian gak akan pusing kalau udah punya dana darurat yang cukup. Bayangin kalau misalkan kalian gak punya dana darurat, tiba-tiba motor kalian rusak dan butuh biaya servis. Kalian kan mau gak mau jadi ngutang atau pakai kartu kredit atau pay letter atau bahkan pinjol yang bunganya tinggi. Nah, kalau udah punya dana darurat, hal-hal kayak gini bisa kalian atasi tanpa bikin kantong kalian jebol. Ya kan? Lanjut, langkah cerdas yang ketiga, hindari utang konsumtif. Di usia 20-an tuh kita sering banget tergoda untuk beli barang-barang yang lagi ngetren gitu ya, yang lagi hits, yang lagi hype. Apalagi sekarang udah ada yang namanya pay letter, kartu kredit, ataupun pinjol yang membuat semuanya serasa instan buat kita. Jadi kita mau beli apa-apa tuh gampang, bisa cepet gitu, nggak perlu nunggu lama. Nunggu punya banyak duit dulu, udah kita bisa langsung pinjam aja gitu.
Tapi kita harus hati-hati guys, utang konsumtif ini bisa jadi bom waktu yang membuat keuangan kita kacau kalau nggak dikendalikan. Kuncinya adalah jangan beli barang yang kalian nggak mampu bayar lunas di akhir bulan. Kebanyakan pakar perencana keuangan berpendapat bahwa utang yang sehat itu adalah yang digunakan untuk menambah aset, bukan buat barang konsumtif. Maksudnya, kalau kita ngutang untuk beli gadget baru atau barang-barang yang cuma ngikutin tren, yang nggak menambah produktivitas kita, itu bisa jadi masalah di kemudian hari. Misalnya nih, kalian tergoda buat beli handphone baru yang harganya 10 juta, terus kalian mau pakai pay later, padahal gaji bulanan kalian cuma 5 juta. Akhirnya apa? Setiap bulan kalian harus bayar cicilan yang bikin keuangan kalian tercekik. Lama-lama, kalau ini bahkan jadi kebiasaan kalian, bukannya nikmatin hidup, kalian malah pusing mikirin utang yang numpuk. Atau contoh lain misalnya kalian pengen beli sneakers yang lagi hits banget banyak orang pakai. Kayak itu skena item banget gitu. Nah, tapi kalian pakai pay later dengan cicilan yang mungkin kelihatan kecil, tapi kalian juga pakai buat beli barang lain. Ujung-ujungnya, kalian bayar cicilan hampir setengah dari gaji kalian setiap bulan. Padahal sneakers itu kan cuma buat gaya, nggak menghasilkan apa-apa buat kalian, nggak menghasilkan untung secara materi gitu loh. Sementara itu kalian masih harus bayar kebutuhan penting lainnya kayak makan dan transportasi. Kalau kayak gini terus, gaji setiap bulan kalian bisa habis hanya untuk bayar cicilan utang yang nggak ada gunanya. Next, langkah cerdas keempat di usia 20-an, investasi untuk jangka panjang. Buat kalian yang masih di usia 20-an, ini waktu yang paling pas buat kalian untuk mulai investasi. Kenapa? Karena kalian punya modal yang orang di usia 30-an atau 40-an nggak punya, yaitu waktu. Semakin lama uang kalian diinvestasikan, semakin besar juga hasil yang bisa kalian dapatkan. Bahkan dengan modal kecil sekalipun, hasilnya bakal gede kalau kalian sabar dan konsisten. Investasi itu ibarat satu-satunya cara untuk membangun kekayaan dalam jangka panjang, guys. Dan bentuknya bisa macam-macam, mulai dari reksadana, saham, sampai emas. Jangan berpikir bahwa investasi itu harus punya modal yang besar ya. Kita bisa kok mulai dari 100.000 atau bahkan 10.000 per bulan di reksadana misalnya. Tapi jangan sekecil itu juga sih, biar supaya keuntungannya bisa naik dengan cepat gitu ya. Hasilnya memang nggak instan, tapi ketika nanti kalian udah di usia 30 atau 40, kalian bakal senyum-senyum sendiri deh ngelihat hasil investasi yang udah berkembang pesat. Sebagai contoh nih, misalnya kalian investasi 500.000 per bulan di reksadana yang return-nya 10% per tahun. Nah, dalam 10 tahun, kalian bakal punya sekitar 100 juta lebih. Itu cuma dari investasi kecil-kecilan yang rutin kalian lakukan. Bayangin kalau kalian mulai lebih awal dan rutin investasinya, masa depan keuangan kalian bakal lebih aman dan stabil. Next, langkah cerdas yang kelima di usia 20-an, belajar literasi keuangan. Di usia 20-an, penting banget bagi kita untuk mulai belajar literasi keuangan, alias bagaimana caranya mengatur uang, caranya budgeting, dan investasi. Banyak orang di usia muda yang merasa belum butuh ilmu keuangan, padahal ini pondasi yang bikin hidup kita lebih terarah dan stabil secara finansial. Literasi keuangan itu bukan cuma soal bagaimana kita menyimpan atau menabung uang, tapi juga bagaimana cara membuat uang kita bekerja untuk kita. Semakin kita paham soal pengelolaan uang, semakin gampang untuk mencapai tujuan keuangan kita, mau itu beli rumah, traveling, atau bahkan pensiun dini. Kalau menurut pakar keuangan terkenal di Amerika, Suze Orman, keuangan yang sehat itu dimulai dari pemahaman, bukan dari jumlah uang yang kamu punya. Jadi meskipun gaji kalian sekarang masih pas-pasan nih di usia 20-an, kalau kalian ngerti gimana caranya mengatur keuangan, kalian bakal bisa memaksimalkan apa yang kalian punya, guys. Katakanlah misalnya kalian mulai belajar bikin budgeting dari aplikasi keuangan yang sekarang udah banyak di smartphone ya. Kalian bisa tahu tuh kemana aja larinya uang kalian setiap bulan. Jadi lebih gampang buat kalian kalau mau ngerem pengeluaran yang nggak penting. Kalian juga bisa belajar tentang investasi lewat video di YouTube atau di artikel yang sekarang udah banyak banget. Dengan begitu, meskipun gaji kalian nggak besar, kalian tetap bisa nabung dan investasi untuk masa depan.
Percaya deh, kalau kalian udah ngerti dasar-dasar ini sejak muda, sejak dari awal, di usia 30-an atau 40-an nanti, keuangan kalian jauh lebih terencana dan stabil. Nah, itu tadi 5 langkah cerdas di usia 20-an. Sekarang kita move on ke usia 30-an ya. Yang pertama, yaitu prioritaskan investasi pada aset yang tumbuh. Kalau udah masuk di usia 30-an, kondisi finansial kita biasanya udah lebih stabil dibanding waktu masih 20-an. Di fase ini, kita perlu fokus untuk investasi di aset yang bisa berkembang pesat, misalnya properti atau saham. Tujuannya supaya kekayaan kita nggak cuma jalan di tempat, tapi bisa bertambah secara signifikan. Kalau di usia 20-an, kita lebih fokus ke menabung dan investasi untuk jangka pendek. Di usia 30-an, waktunya untuk main di aset yang nilainya bisa naik terus. Kayak properti yang harganya cenderung meningkat setiap tahun, atau saham yang punya potensi pertumbuhan tinggi dalam jangka panjang. Nah, kunci untuk membangun kekayaan ini adalah memiliki aset yang terus bertambah nilainya, tanpa kita harus bekerja ekstra. Jadi, daripada cuma nabung di bank yang bunganya kecil, mending alokasikan sebagian uang kalian untuk beli properti atau saham. Misalnya, kalau kalian beli apartemen atau tanah, selain harganya naik, kalian juga bisa dapat pemasukan tambahan dari sewa. Atau misalnya kalian beli apartemen kecil yang harganya 500 juta. Setelah 5 tahun, nilai apartemen itu bisa naik jadi 700 juta misalnya. Selain itu, kalau kalian sewain apartemen itu, kalian bisa dapetin penghasilan tambahan setiap bulan, misalnya 5 juta gitu ya. Jadi, selain aset kalian tumbuh nilainya, kalian juga punya passive income yang bisa menambah tabungan atau dipakai untuk kebutuhan lain. Lanjut. Langkah cerdas yang kedua di usia 30-an, yaitu mulai merencanakan pendidikan anak. Ini kalau kalian udah punya keluarga dan anak di usia 30-an, salah satu hal penting yang harus mulai dipikirin adalah biaya pendidikan mereka. Kita tahulah ya, biaya sekolah dan kuliah itu kan semakin lama semakin mahal. Jadi, lebih baik persiapin dari sekarang daripada nanti bingung harus bayar dari mana. Mulai sisihkan dana secara rutin di instrumen yang aman dan stabil, kayak misalnya asuransi pendidikan atau reksadana pasar uang. Investasi untuk pendidikan anak bisa dikatakan sebagai salah satu hal paling bijak yang bisa kita lakukan. Karena dengan persiapan yang matang, kita nggak perlu panik mencari uang ketika waktunya tiba. Mulai aja dengan sisihkan sebagian dari penghasilan kalian setiap bulan. Misalnya, kalian bisa alokasikan 1 juta per bulan ke reksadana pasar uang yang return-nya stabil dan risikonya rendah. Dalam jangka panjang, dana ini bisa berkembang cukup besar dan kalian siap membiayai pendidikan anak tanpa harus ngutang. Bayangin nih, misalnya kalian mulai investasi di reksadana pasar uang atau RDPU untuk dana pendidikan anak sejak anak kalian usianya masih 3 tahun. Dengan alokasi 1 juta per bulan setelah 15 tahun, atau ketika nanti di saat anak kalian masuk kuliah, kalian udah punya dana lebih dari 200 juta. Tergantung return yang kalian dapetin sih. Tapi ini pasti bakal ngebantu banget buat biaya kuliah yang semakin hari semakin mahal. Next, langkah cerdas yang ketiga, lunasi utang berbunga tinggi. Di usia 30-an ini, biasanya kita udah punya tanggung jawab finansial yang lebih besar ya. Entah itu bayar cicilan rumah, cicilan mobil, atau mungkin biaya anak. Nah, kalau kalian masih punya utang yang bunganya tinggi, kayak utang kartu kredit atau cicilan barang konsumtif, ini yang harus diprioritaskan untuk dilunasi. Kenapa? Karena bunga yang terus bertambah itu akan bikin kalian ngeluarin banyak uang, lebih banyak dari yang seharusnya. Kalau nggak diberesin, itu semua bisa jadi beban finansial yang besar buat keluarga kalian nantinya. Kalau menurut seorang motivator dan pakar keuangan terkenal di Amerika, Jeff Ramsey, utang yang bunganya tinggi adalah musuh nomor 1 dalam membangun kekayaan. Utang ini tuh kayak black hole yang bakal nyedot penghasilan kalian pelan-pelan. Jadi langkah paling bijak adalah fokus untuk melunasi utang ini dulu sebelum mikirin hal-hal lain. Misalnya nih, kalau kalian punya utang kartu kredit dengan bunga 2% per bulan, artinya setiap bulan kan kalian harus bayar bunga yang cukup tinggi ya. Nah, daripada uang kalian habis buat bayar bunga, lebih baik langsung lunasin secepatnya. Atau anggaplah kalian punya utang kartu kredit 20 juta dengan bunga 2% per bulan.
Kalau kalian cuma bayar minimum payment setiap bulan, butuh waktu bertahun-tahun kan untuk cepat lunas, dan total utang yang kalian keluarin bisa lebih dari 30 juta gara-gara bunga yang terus bertambah. Jadi, mending kalian sisihkan sebagian besar gaji atau penghasilan tambahan untuk bayar utang ini sampai lunas, sesegera mungkin. Oke? Lanjut, langkah yang keempat, perluas pendapatan. Di usia 30-an tuh rasa-rasanya nggak cukup lagi deh hanya mengandalkan satu sumber penghasilan, apalagi kalau kebutuhan hidup terus naik. Kita tahu sendiri kan harga-harga barang di Indonesia sekarang kayak gimana. Nah, ini waktu yang tepat untuk mulai berpikir bagaimana caranya menambah pemasukan. Bisa lewat side hustle, bisa lewat investasi yang lebih besar, atau bahkan mengejar peningkatan karir. Punya lebih dari satu sumber penghasilan tuh bisa membuat keuangan kita lebih aman, karena kalau satu sumber bermasalah, masih ada cadangan yang bisa kita andalkan. Kalau katanya penulis buku I Will Teach You to Be Rich, Ramit Sethi, jangan batasi penghasilanmu hanya dari satu pintu. Maksudnya, kita jangan cuma puas dengan gaji bulanan aja. Kita wajib cari peluang lain kayak freelance, bisnis sampingan, atau investasi. Misalnya, kalian bisa mulai jualan online di luar jam kerja, atau investasi di saham yang punya potensi return tinggi. Katakanlah misalnya kalau gaji kalian itu 8 juta per bulan, selain itu kalian juga bisa mulai side hustle dengan jualan makanan online misalnya. Dan setiap bulan kalian bisa dapat tambahan 3 juta misalnya. Jadi total penghasilan kalian bisa 11 juta yang pastinya bakal bantu banget buat menabung, buat investasi, atau bahkan kalau kalian mau liburan. Kalau salah satu sumber penghasilan bermasalah, kalian masih punya cadangan dari bisnis sampingan itu. Oke? Next, langkah cerdas yang kelima untuk usia 30-an. Lindungi diri dengan asuransi. Masuk usia 30-an, kita tuh nggak cuma harus mikirin soal investasi dan pemasukan aja guys, tapi juga melindungi apa yang udah kita bangun. Dan di sini asuransi jadi penting banget. Asuransi kesehatan, asuransi jiwa, dan properti, itu semua adalah cara untuk melindungi diri dan keluarga kita dari risiko-risiko yang nggak terduga. Nggak ada yang bisa memprediksi kapan jatuh sakit atau kapan terjadi musibah, dan biaya yang keluar bisa sangat besar kalau kalian nggak punya perlindungan. Nah, dengan punya asuransi, kalian bisa tidur lebih nyenyak karena udah tahu ada jaring pengaman kalau terjadi sesuatu yang buruk. Sus Orman pernah bilang, asuransi adalah pondasi keuangan yang kuat karena itu melindungi aset yang kamu punya dari masalah finansial. Kalau kalian udah punya asuransi kesehatan misalnya, kalian kan jadi nggak perlu bingung mikirin biaya rumah sakit yang bisa sampai puluhan juta kalau tiba-tiba kalian sakit atau kecelakaan. Sedangkan asuransi jiwa bisa menjadi penyelamat buat keluarga kalian kalau ada sesuatu yang terjadi sama diri kalian. Dan properti pun bisa diasuransikan ya, misalnya rumah dari risiko kebakaran atau bencana alam. Contoh deh, misalnya kalian udah nabung bertahun-tahun buat beli rumah dan akhirnya kalian bisa beli rumah yang harganya 800 juta misalnya. Tapi suatu hari ada kebakaran yang nggak kalian prediksi dan rumah kalian rusak parah. Kalau kalian nggak punya asuransi properti, semua uang yang udah kalian investasikan ke rumah itu kan bisa hilang dalam sekejap. Rugi dong. Tapi kalau kalian udah punya asuransi, kerugian kalian bisa ditanggung, dan kalian nggak perlu mulai dari nol lagi. Ini berlaku juga buat asuransi kesehatan. Ketika kalian kena penyakit yang berat, misalnya, amit-amit ya, misalnya kanker, nah biaya pengobatannya bisa mencapai ratusan juta kan? Asuransi kesehatan bisa membantu kalian untuk membayar biaya tersebut tanpa harus mengorbankan tabungan atau investasi. Itu tadi 5 langkah di usia 30-an. Sekarang kita lanjut lagi ke usia 40-an ya. Yang pertama yaitu adalah evaluasi portofolio investasi. Memasuki usia 40-an itu adalah momen yang pas untuk serius ngecek ulang semua investasi yang udah kita miliki. Di fase ini biasanya kita mulai mikirin lebih serius soal pensiun. Jadi penting banget untuk memastikan bahwa portofolio investasi kita itu udah aman dan stabil. Kalau pas umur 20-an atau 30-an kita masih berani ngambil risiko di saham atau investasi yang agresif, sekarang di usia 40-an lebih baik mulai alihin sebagian ke instrumen yang lebih aman, kayak obligasi atau reksadana pendapatan tetap. Kenapa?
Karena instrumen kayak gini lebih stabil dan gak gampang fluktuasi, cocok buat jangka panjang. David Beck pernah bilang, evaluasi dan diversifikasi portofolio investasi adalah kunci untuk mencapai keamanan finansial jangka panjang. Jadi, kalian perlu ngeliat nih, apakah investasi yang kalian punya itu masih sesuai dengan tujuan kalian sekarang. Misalnya, kalau kalian punya banyak saham yang risikonya tinggi, mungkin ini waktu yang tepat untuk mengurangi porsinya dan pindah ke yang lebih stabil, supaya nanti ketika kalian udah memasuki usia pensiun, kalian gak kaget kalau nilai investasi kalian tiba-tiba anjlok. Nah, kalau kalian udah mulai geser sebagian ke obligasi atau ke reksadana pendapatan tetap, dampaknya nggak akan sebesar itu karena kedua instrumen ini lebih stabil. Lanjut, langkah cerdas yang kedua untuk usia 40-an. Tingkatkan tabungan pensiun. Saat kita udah masuk umur 40-an, fokus utama keuangan kita tuh harus udah lebih banyak ke persiapan pensiun, guys. Tapi ini bukan soal kapan kita mau pensiun ya, lebih ke gimana caranya kita menyiapkan dana yang cukup untuk hidup nyaman tanpa bekerja nanti. Kalau di umur 20-an atau 30-an kita masih bisa nyantai, nabung buat pensiun, di umur 40-an kita udah harus lebih serius menyisihkan dana yang lebih besar. Nah, di sini mulai deh pastiin tabungan pensiun kalian lewat program kayak Dana Pensiun Lembaga Keuangan atau DPLK, terus juga BPJS Ketenagakerjaan, atau bahkan investasi pribadi. Dan penting untuk diingat juga bahwa dalam menyiapkan dana pensiun, lebih baik terlambat daripada enggak sama sekali. Walaupun ya tetap ya, yang namanya investasi itu rumus pastinya adalah semakin cepat mulai akan semakin baik. Artinya, semakin dini kita menyiapkan dana pensiun, semakin besar juga hasil yang bisa kita dapatkan di masa depan nanti. Misalnya nih, kalau kalian nabung 2 juta per bulan dari sekarang, di usia 60-an nanti, kalian udah punya dana yang cukup besar untuk pensiun dengan nyaman. Apalagi kalau investasinya di instrumen yang ngasih return cukup stabil, kayak reksadana. Kalau investasi kalian itu ngasih imbal hasil atau return sekitar 7% per tahun, dalam waktu 20 tahun, kalian bisa punya lebih dari 1 miliar di usia pensiun kalian. Dengan dana sebesar itu, kalian nggak perlu khawatir lagi soal biaya hidup di saat udah nggak kerja nanti. Iya kan? Lanjut, langkah yang ketiga, kurangi pengeluaran yang nggak penting. Di usia 40-an ini penting banget ya untuk mulai ngerem pengeluaran yang nggak penting. Kalau dulu kalian sering ngikutin tren beli barang-barang mahal atau makan di tempat-tempat yang fancy, sekarang saatnya berpikir ulang. Pengeluaran untuk gaya hidup yang nggak terlalu perlu, kayak misalnya sering jalan-jalan atau beli barang-barang yang cuman buat pamer, itu bisa kalian alihkan ke hal yang lebih penting, misalnya investasi atau tabungan pensiun. Intinya, mulailah disiplin dalam mematuhi anggaran kalian, karena tujuan utama kalian sekarang adalah mempersiapkan masa depan yang lebih aman dan sesuai dengan keinginan kalian, bukan sekadar hidup mewah dan enak hari ini. Ingat, pengorbanan kecil yang kalian lakukan sekarang, termasuk mengurangi pengeluaran yang gak penting, itu bakal bikin kalian lebih siap secara finansial di masa depan. Kalau kalian udah terbiasa hidup dengan lebih sederhana, nanti di masa pensiun kalian gak bakal kaget harus mengurangi gaya hidup. Dan lagi pula, hidup hemat itu bukan berarti gak menikmati hidup ya, tapi lebih ke memilah mana yang benar-benar penting. Contoh nih, misalnya setiap bulan kalian itu sering nongkrong di kafe bareng teman-teman kalian, dan setiap bulan itu kalian bisa keluar 1 juta hanya untuk ngopi dan makan di luar. Kalau kalian bisa potong kebiasaan ini dan mulai masak di rumah aja atau nongkrong di tempat yang lebih murah, kalian bisa alihkan 1 juta itu untuk ditabung atau diinvestasikan. Dalam setahun aja, kalian udah hemat 12 juta dan itu bisa dipakai buat nambah tabungan pensiun kalian. Lanjut, langkah cerdas keempat di usia 40-an. Bangun aset produktif. Usia 40-an itu bisa disebut sebagai waktu yang pas untuk mulai serius membangun aset produktif, yaitu aset yang bisa menghasilkan pendapatan pasif. Contohnya, kalian bisa investasi di properti yang disewakan, atau bikin bisnis yang berjalan tanpa perlu kalian monitor setiap hari. Dengan memiliki aset produktif ini, kalian bisa punya sumber pendapatan tambahan tanpa harus selalu bekerja keras pakai otot.
Pendapatan pasif ini penting banget buat persiapan pensiun, supaya nanti kalian nggak hanya mengandalkan gaji atau tabungan aja, tapi juga punya sumber pemasukan lain. Dan pendapatan pasif ini juga bisa dibilang sebagai kunci untuk kebebasan finansial. Semakin banyak aset produktif yang bisa kalian bangun, semakin dekat kalian dengan kebebasan waktu dan finansial. Ini artinya, semakin banyak kalian punya aset yang bisa menghasilkan uang, semakin santai hidup kalian nanti. Kalian bisa mulai dari properti kecil yang disewakan, atau kalau punya hobi, coba kembangin jadi bisnis kecil yang bisa berjalan secara otomatis. Sebagai contoh, misalnya kalian beli properti kecil gitu ya, entah itu rumah kos-kosan atau apartemen yang bisa disewakan. Katakanlah kalian bisa dapat 5 juta per bulan dari uang sewa. Uang ini bisa jadi tambahan untuk biaya hidup atau ditabung, dan kalian nggak perlu kerja lebih keras karena properti ini terus menghasilkan pendapatan. Jadi, di masa pensiun nanti, kalian udah punya penghasilan pasif yang bisa diandalkan tanpa harus bergantung sepenuhnya pada tabungan atau gaji. Next, langkah cerdas yang kelima, perbarui rencana keuangan. Di usia 40-an, kalian juga harus mulai lebih serius, ngecek ulang dan memperbarui rencana keuangan jangka panjang kalian. Artinya, kalian perlu evaluasi semua pencapaian keuangan yang udah kalian dapatkan sejauh ini. Lalu, pastikan rencana pensiun kalian itu realistis. Kalian udah nggak bisa lagi asal nabung atau investasi tanpa tujuan yang jelas. Sekarang, waktunya membuat perencanaan keuangan yang lebih matang. Misalnya, kalian perlu tahu dengan detail berapa jumlah uang yang dibutuhkan untuk bisa pensiun nyaman dalam 10 atau 20 tahun ke depan. Karena financial planning adalah tentang kita secara sadar membuat keputusan untuk masa depan kita, bukan sekadar berharap semuanya akan baik-baik aja nanti. Jadi penting banget ya untuk selalu ngecek apakah rencana yang kalian buat udah sesuai atau perlu diperbarui. Dan jangan ragu untuk mencari bantuan dari financial planner kalau kalian ngerasa bingung, biar semua strategi keuangan kalian tepat sasaran. Katakanlah nih, misalnya di usia 30-an kalian cuma nabung seadanya tanpa ada target yang jelas untuk pensiun. Tanpa target yang jelas maksudnya tuh misalnya dalam hal jumlah uang yang kalian targetkan dan di usia berapa kalian bakal pensiun. Nah, begitu di usia 40-an, kalian harus mulai sadar bahwa kalau terus-terusan kayak gini, tabungan pensiun kalian gak akan cukup untuk hidup nyaman nanti. Dengan menetapkan target pensiun yang jelas, kalian jadi bisa tahu berapa yang harus kalian sisihkan setiap bulan, supaya bisa pensiun dengan tenang nanti di usia 60-an. Setelah itu, kalian bakal mulai disiplin ngejalanin rencana baru ini, dan jadi lebih yakin untuk menghadapi masa depan tanpa khawatir soal keuangan. Jadi, di usia berapapun kita sekarang, selalu ada langkah bijak yang bisa kita ambil untuk mengatur keuangan kita dengan lebih baik. Jangan lupa, keuangan itu soal keputusan yang kita ambil hari ini untuk masa depan yang lebih baik. Kalau kalian punya tips atau pengalaman soal ngatur keuangan di usia kalian, boleh banget ya share di kolom komen. Oke, segitu dulu video kali ini. Semoga bermanfaat, dan terima kasih udah nonton. Klik tombol like dan subscribe kalau kalian suka video ini. Dan sampai ketemu lagi di tips menuju kekayaan berikutnya.